Penguasa Tiga Alam, Bab 2056. Bab 2056. Metode rahasia perjalanan. Para leluhur saling curiga. Mereka tidak mengerti kenapa Jiang Chen bersikeras untuk berenang. Dewa bisa memastikan bertahan hidup mereka, tapi siapapun di bawah tidak bisa. Lebih penting lagi, berenang tidak akan bermanfaat bagi mereka. Musuh mereka tidak akan memprediksi itu, memang, tapi itu akan memakan waktu yang sangat lama dengan kecepatan yang sangat lambat. Mudah untuk melihat kerumunan perenang, dan masih lebih mudah untuk mengatur serangan mendadak. Beri cukup waktu untuk mengendalikan, berenang akan menjadi lebih berbahaya secara eksponensial. Karena itu, tidak ada yang mengerti apa yang bisa didapat dengan berenang. Dari mana kepercayaan Jiang Chen berasal? Pria muda itu tidak tampak seperti orang yang percaya diri membabi buta, atau orang yang tidak tahu apa-apa dalam hal ini. Apakah dia akan membuat kesalahan sepele seperti itu? Sepertinya itu juga tidak menjadi masalah. Semua orang memandang Jiang Chen dan menunggu. Dia memotong lurus ke pengejaran. Maksudku bukan berenang secara fisik dengan tubuh kita sendiri. Ada cara yang lebih baik dari itu. Namun, kita harus hati-hati menjaga kontrol terhadap pembudidaya lain selama proses tersebut. Selain yang terbaik dari tanah suci, yang lain harus mengadakan rapat-rapat di Erboat untuk mencegah mereka berkomunikasi dengan dunia luar. Jika ada angin dari apa yang kita lakukan adalah membiarkan, risiko manuver kita akan meningkat secara signifikan. Tujuan saya adalah berenang ke pintu keluar sebelum musuh punya waktu untuk bertengkar. Bahkan jika ada serangan di sana, kita bisa menjadi orang yang melakukan serangan terlebih dahulu. Cara yang lebih baik, audiensi tawanannya benar-benar hilang. Apa cara yang lebih baik untuk berenang? Mereka belum pernah mendengar hal seperti itu. Katakan, Jiang Chen, cara apa yang lebih baik daripada berenang? Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa membocorkannya saat ini. Saya hanya bertanya apakah Anda para senior memiliki kemampuan untuk membuat yang lain masuk ke Erboat dan memutuskan komunikasi mereka. Selama Anda bisa melakukannya, saya yakin saya akan dapat membawa kita semua dengan aman ke pintu keluar. Seberapa jauh kita dapatkan setelah itu akan tergantung pada kemampuan bertarungmu. Dia tidak dengan mudah membuat janji yang tidak bisa ditepati. Jelas, dia tidak cukup kuat untuk memutuskan apakah mereka akhirnya bisa melarikan diri. Sebenarnya menghadapi para penyergap akan sampai ke 10 leluhur. Nenek moyang terlihat agak ragu dan mulai mempertimbangkan apakah ide itu benar-benar layak. Itu tentu terdengar agak menarik, tapi cara yang lebih baik, apa yang dia miliki. Jangan khawatir tentang metode yang akan saya pakai, para senior. Saya hanya bisa mengatakan bahwa itu tidak akan melibatkan upaya fisik dari Anda, Jiang Chen mengingatkan sekali lagi. Muda Jiang Chen tidak pernah mengecewakan siapapun di masa lalu, berkelana leluhur marsial. Aku juga percaya padanya kali ini. Aku merasakan hal yang sama tentang salah satu usulnya. Nenek lewat radians tersenyum. Sunrise selalu dengan setia mendukung Jiang Chen muda. Kami tidak punya banyak pilihan, kan? Mengapa tidak menaruh iman kita pada pekerja kecil ajaib yang kita miliki di sini? Kira-kira, jika Jiang Chen bisa mengeluarkan kita dari ikatan ini, dia pasti akan menjadi salah satu pemimpin masa depan Myriad Abyss. Nenek-nenek mengatakan potongan satu per satu. Mereka cukup tegas untuk secara instan mengambil satu-satunya jalan yang tersedia bagi mereka. Cara Jiang Chen menembus formasi konvergensi prismatik telah terlihat oleh semua orang. Bahkan 10 nenek moyangnya tidak diberi kuasa sebelumnya, namun pemuda telah menang. Tidak ada alasan dia tidak seharusnya menunjukkan hal itu berulang kali. Mata nenek moyang Eternal menjadi dingin. Dia melihat sekeliling lingkaran teman-temannya. Tuan-tuan, karena kami telah memutuskan untuk melakukan kesuksesan kami untuk Jiang Chen, saya harap kami semua melakukan yang terbaik untuk mencegah kesalahan langkah karena pengawasan. Rinciannya akan menentukan kemenangan dan menyelamatkan hidup kita. Tidak ada ruang untuk keringanan hukuman. Fraksi tingkat kedua dan ketiga yang menolak untuk bekerja sama harus dikalahkan. Karena Eternal adalah pemimpin aliansi, dia tidak takut menyuarakan kebenaran yang keras. Ini adalah salah satu tanggung jawabnya. Semua orang mengangguk khawatir. Iya, 10 tanah suci memimpin Myriad Abyss. Di saat genting ini, kita harus menggunakan kekuatan kita untuk memastikan mempertahankan hidup kita bersama.
Entah mereka bekerja sama, atau mereka tetap di sang lain. Jangan khawatir, mereka akan melakukan apa saja untuk bekerja sama. Seharusnya mereka tahu juga kita bahwa mereka hanya merugikan saja. Mari kita mengatur segera. Kita semua akan dimasukkan ke dalam Airboat dalam waktu singkat tanpa biaya. Siapapun yang menyebabkan kekacauan harus segera dihancurkan. Nenek melewati semua tindakan orang yang mengalami kesulitan. Mereka tidak ingin menunjukkan kelembutan yang tidak beralasan. Diskusi selesai, mereka muncul kembali di depan yang lain. Nenek coretan eternal, ekspresi muram, memimpin dialog. Teman-temanku, aku menyesal memberitahumu bahwa kabut ini beracun. Setelah pertimbangan panjang, kami telah menemukan cara untuk menyelamatkan kita semua, tetapi metode untuk melakukannya akan membutuhkan kerja sama Anda. Secara khusus, kami akan membutuhkan kalian semua untuk naik ke kapal udara. Kami kemudian akan menyegel vessel, bukan untuk menjebak Anda, tetapi untuk mencegah siapapun dari Anda menghubungi dunia luar. Upaya kami untuk melarikan diri adalah masalah hidup dan mati. Kita harus memastikan tidak ada pengkhianat yang memiliki kesempatan untuk menyampaikan informasi kepada musuh. Orang tua itu langsung ke intinya. Tidak ada yang dia katakan tidak jelas tentang niatnya. Beberapa anggota fraksi tingkat kedua dan ketiga mulai mendesak segera. Mereka tidak keberatan untuk masuk ke perahu, tetapi menyegelnya. Bukankah itu mengurung mereka? Bagaimana jika mereka digunakan sebagai makanan meriam untuk menarik perhatian sementara tanah suci melarikan diri? Itu akan sangat salah. Banyak yang marah dalam memprotes mereka. Nenek moyang eternal mencibir, lalu berseru, "Kalian semua, tutup mulut." Aura ilahinya menahannya. Aku tidak memaksamu untuk melakukan apapun. Siapapun yang tidak ingin masuk ke dalam Airboat bebas untuk tinggal di sini di Sunplane. Apa hakmu mengatakan itu? 10 tanah suci adalah pemimpin. Jika Anda tidak dapat melindungi kami di saat-saat sulit, mengapa kami harus mendukung Anda? Penguasa Tiga Alam, Bab 2057. Bab 2057. Penampilan kura-kura hitam yang perkasa. Kecurigaan itu menular. Jiang Chen telah menyembunyikan dirinya untuk mengamati reaksi orang-orang di bawahnya. Kesadarannya yang sangat kuat memungkinkannya untuk melihat lebih dari kebanyakan dengan mata Tuhannya. Dia menemukan penghasut paling keras yang mencoba berbohong setelah melakukan semua yang mereka bisa untuk menyalakan api. Setelah melakukan penampilan mereka dalam ingatan, dia memberitahu 10 leluhur ini. Mereka segera memilih pembuat onar dari kerumunan. Melihat 10 leluhur beraksi secara pribadi, suasana menjadi semakin panik. Banyak yang pucat dan gemetar. Tanah suci akan membunuh kita semua. Ada lebih banyak agitator di antara kerumunan. Jiang Chen mengirim vermilion bar, yang melesat ke kerumunan orang dan mencabut bajingan yang bertanggung jawab. Nenek meninggal eternal sangat dingin. Pikirkan dengan otakmu sekali saja. Apakah 10 tanah suci membutuhkan makanan meriam kaliber Anda? Bahkan jika kami melakukannya, kami hanya akan mendorong Anda untuk menyebar ke segala arah untuk menarik perhatian. Bukankah lebih nyaman bagi kita? Kata dia mendahului gempa bumi dan hati semua orang seperti petir. Penjelasan ini jauh lebih masuk akal daripada apapun yang mereka bayangkan. Sejujurnya, kami sudah lama curiga bahwa ada sejumlah faksi yang berpartisipasi di sini hari ini yang telah membelot ke musuh di luar. Kami hanya belum mengungkapkan ini sampai perlu. Sekarang, untuk menghindari histeria, kita akan menyimpan siapa sebenarnya pengkhianat itu. Orang-orang ini yang sudah kami tangkap, sangat meragukan. Kami akan memenjarakan mereka secara terpisah dan menyendiri lebih lengkap setelah kita semua aman. Setiap pengkhianat sejati akan dieksekusi dengan singkat. Tidak ada yang tidak bersalah akan dihukum. Kalian semua harus membuat satu keputusan. Apakah Anda ingin naik ke kapal udara dan bekerja sama, atau tinggal di sini di Sunplane dan berjuang sendiri? Nenek meninggal eternal kurang bersemangat dari sebelumnya, tetapi dalam situasi ini, tinggal berarti kematian. Untuk sisa faksi, posisi tanah suci, bahwa mereka tidak diperlukan karena umpan cukup meyakinkan. Tidak ada alasan bagi para pemimpin terkemuka ini untuk berbohong di depan umum dan menyisihkan harga diri mereka demi mendapatkan sekelompok kepercayaan sementara dari faksi tingkat kedua dan ketiga. Faksi-faksi yang telah lama menjadi pendukung tanah suci adalah yang pertama menjadi sukarelawan. Kita akan memasuki Airboat. 10 tanah suci selalu memimpin kami.
Saya percaya pada mereka untuk membimbing kita keluar dari selat yang mengerikan ini. Jika kita harus meragukan bahkan tanah suci, siapa yang bisa kita percayai pada Miriat Abyss? Sejumlah faksi masuk ke perahu masing-masing satu persatu. Hanya sedikit yang tetap ragu, tetapi gerombolan yang menghilang di sekitar mereka menekan mereka untuk membuat pilihan yang sama. Akhirnya, hanya beberapa lusin pejalan kaki yang tersisa di tempatnya. Nenek melewati Eternal memandang mereka dengan dingin. Bahkan jika orang-orang ini bukan pengkhianat, mereka tidak memiliki kesetiaan pada tanah suci. Nenek kehilangan yang lain langsung mengerti apa yang diinginkannya. Perahu-perahu itu disegel satu persatu, sampai hanya elit yang paling setia dari negeri suci yang tersisa. Baik, karena Anda telah memilih untuk tetap, kami tidak akan menguatkan Anda untuk pergi. Namun, sebelum kami pergi, Anda harus memikul beberapa tindakan sementara. Nenek menderita terbang satu persatu, menciptakan penghalang ilahi yang mengisolasi orang-orang yang tersesat di dunia luar. Penghalang ini akan berlangsung selama 2 jam. Anda akan aman dari kabut untuk saat itu, tetapi Anda tidak bisa pergi. Setelah itu, Anda dapat menghubungi Tuan Anda atau melakukan apapun yang Anda suka. Tidak semua orang yang tinggal tentu saja pengkhianat, tetapi para leluhur tidak punya alasan untuk menunjukkan belas kasih kepada mereka. Mereka semua seharusnya ditebang di tempat, jadi apa yang dilakukan leluhur sudah penuh belas kasihan. Jiang Chen, perahu-perahu itu dikumpulkan. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Jiang Chen menolak kesadarannya untuk memastikan tidak ada mata-mata yang tersembunyi. Ikut denganku. Dia senang ke pantai, lalu menunjuk ke kejauhan. Apakah kamu melihat pulau itu? Jika kita meletakkan airboat di atasnya, pulau itu akan membawa kita keluar dari sini. Pulau itu tidak lain adalah tubuh kura-kura hitam. Itu adalah salah satu kemampuan ras untuk berubah menjadi pulau yang tidak bisa dibedakan dari yang lain. Memarkir airboat membutuhkan ruang yang bisa diabaikan di belakang kura-kura. Dari mana asal pulau ini? Kata yang lain dengan heran. Jangan berpikir terlalu keras tentang itu, Jiang Chen tersenyum misterius. Pulau ini bisa bergerak sendiri. Berenang sangat cepat, secepat kita terbang. Itu juga mengejutkan. Semua airboat mendarat di pulau, seperti yang diperintahkan Jiang Chen. Persiapkan dirimu. Semua pasukan darat yang suci, tetap waspada dan bersiaplah untuk bertempur. Musuh mungkin tidak mengharapkan kita untuk berenang, tetapi kita harus mengantisipasi pertarungan, pemuda itu mengatakan pengingat utama. Tidak banyak kebutuhan baginya untuk melakukannya. Mereka yang tetap berada di luar airboat adalah pejuang berpengalaman dengan hak mereka sendiri. Setelah beberapa persiapan yang diperlukan, Jiang Chen memberi perintah agar kura-kura hitam untuk mulai bergerak. Dalam beberapa saat, ia mulai meluncur di atas permukaan laut. Kura-kura hitam mampu menciptakan gelombang besar di sekitarnya saat ia berenang, mencegah orang lain melihat bentuk aslinya. Setiap pengintai akan memiliki penglihatan mereka dikaburkan oleh perairan jambul, dan akan tetap tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Yang paling mereka curigai adalah beberapa makhluk laut yang sedang bergerak kuat. Kultivator manusia biasanya menghindari menghadapi organisme dan bentuk kehidupan seperti itu. Beberapa makhluk laut sangat lemah, tetapi yang lain sangat kuat. Musuh penyergap tidak mungkin ingin menanggung risiko ekstra dengan memperkenalkan faktor volatil seperti makhluk yang tidak dikenal. Ini adalah alasan untuk mempercayai Jiang Chen. Orang-orang 10 tanah suci, dalam semangat tinggi. Kura-kura memotong jalur melalui laut, menyebabkan dinding garam membesar di sekitarnya. Mereka melakukan perjalanan keluar dengan kecepatan cepat dan mantap. Komentar untuk bab 2057. Penguasa 3 alam, bab 2058. Bab 2058. Mendekati keluar, hati semua orang kembali tenang. Mereka bisa merasakan gelombang melindungi mereka dari sebagian besar kabut, yang menyelamatkan mereka dari kesulitan menangani racun. Mereka dapat fokus kembali dalam menanggapi potensi ancaman. Dan seperti yang diprediksi Jiang Chen, kabut mencegah musuh disiagakan, meskipun mode dramatik yang digunakan oleh kura-kura hitam di balik layar. Selain beberapa pertemuan dengan beberapa makhluk bawah laut, perjalanan itu lancar. Lebih penting lagi, ini adalah wilayah kura-kura. Ia tahu medan seperti bagian belakang cakarnya. Kabut tebal tidak menghalangi sama sekali. Kura-kura mampu menavigasi daerah itu bahkan dengan mata tertutup.
Berenang secepat pembudidaya terbang. Pulau, itu adalah kura-kura yang bergerak dengan cepat tetapi mantap. Semua orang terkejut oleh betapa mulusnya perjalanan itu. Bagaimana ini mungkin ketika bergerak begitu cepat? Bahkan 10 leluhur ayahnya terkejut. Mereka bertanya-tanya bagaimana pulau itu bisa bergerak sendiri, dan dengan kecepatan yang luar biasa. Pemahaman turun setelah beberapa saat. Hanya makhluk laut yang bisa berenang dengan begitu cepat. Mereka tidak tahu makhluk apa itu, atau bagaimana Jiang Chen mengetahuinya, tetapi satu hal yang pasti, jenius abadi harus bersahabat dengannya, atau tidak ada upaya untuk membantunya. 10 leluhur saling bertukar pandang dan melihat di mata satu sama lain apresiasi yang baru ditemukan untuk pemuda itu. Ini di luar harapan mereka. Rupanya tidak ada yang tidak bisa dilakukan Jiang Chen. 10 leluhur mungkin beberapa pembudidaya paling kuat di daerah ini, tetapi mereka tidak bisa memerintahkan makhluk laut. Mereka secara alami tidak bisa disebut. Bahkan 10 leluhur perkasa akan mengalami kesulitan mengerahkan otoritas. Jika makhluk itu marah, mereka cenderung membalas dan melancarkan serangan. Kawanan yang akan datang akan menjadi bencana bagi pulau-pulau di wilayah tersebut. Nenek moyang yang lain tidak bisa meminta penjelasan kepada Jiang Chen, tapi nenek moyangnya yang abadi bisa. Apa ini, Pulau Jiang Chen? Itu makhluk laut yang kuat, bukan? Jiang Chen tidak ingin mengekspos kura-kura hitam. Dia mengangguk. Ini, pulau itu adalah bentuk lainnya. Jangan khawatir. Bahkan jika kita terdeteksi oleh musuh yang kuat di daerah ini, mereka tidak akan menimbulkan ancaman bagi kita. Selain itu, saya percaya bahwa musuh sedang menunggu di udara. Mereka tidak akan pernah tahu bahwa kita cukup berani bepergian dengan pesawat. Nenek meninggal eternal sangat terkesan. Nenek lelah marsial menghela napas. Kami telah hidup untuk waktu yang lama, Jiang Chen, dan kami telah melihat banyak pemuda jenius, tetapi tidak sedikit dari mereka yang luar biasa seperti Anda. Makhluk-makhluk ini selalu memusuhi pembudidaya manusia. Bahkan kita tidak pernah bermimpi menjinakkan salah satu dari mereka. Bagaimana Anda melakukannya? Itu adalah pertanyaan universal. Ada banyak sekali makhluk di lautan luas di sekitar Miriat Abyss. Jika mereka bisa menjinakkan beberapa dari mereka, itu akan menjadi dorongan signifikan bagi kekuatan 10 tanah suci. Sayangnya, tidak ada satupun dari 10 negeri suci yang pernah berhasil melakukannya. Saya tahu beberapa bahasa binatang buas kuno, jadi saya bisa berbicara dengan mereka, jawab Jiang Chen samar-samar, tersenyum. Kami sudah melakukan beberapa transaksi. Aku belum benar-benar menjinakkan makhluk ini. Dia tidak ingin mengeksposnya dengan kura-kura hitam. Yang lain tertegun. Sangat mengejutkan bahwa Jiang Chen tahu bahasa binatang kuno. Semakin mereka memikirkannya, itu tidak mengejutkan. Dia memiliki 2 binatang suci yang kuat sebagai sahabatnya, burung vermilion dan naga sejati. Oleh karena itu, masuk akal bahwa dia tahu bahasa binatang buas kuno. Pasti begitu dia berteman dengan teman-temannya. Nenek meninggal kekal senang dengan wahyu. Jika Jiang Chen bisa melarang bahasa kepada sesama anggota dari Tanah Suci, Eternal akan mendapatkan keuntungan lain dari yang lain. Kemampuan berkomunikasi dengan makhluk roh sangat berharga. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa diimpikan oleh orang lain. Nenek sudah sangat senang dan sudah merencanakan bagaimana membujuk Jiang Chen untuk menyampaikan pengetahuan. Tentu saja, dia tidak akan mengatakan apapun di depan semua orang. Jelas dari kecepatan makhluk itu mengetahui daerah itu dengan baik, kata leluhur. Apakah kamu sudah mengatakannya kemana kita akan pergi? Jiang Chen tersenyum. Jangan khawatir, ia tahu apa yang dilakukannya. Ini adalah asal wilayah kura-kura hitam. Itu wajar bahwa ia tahu kemana harus pergi. Baik, luar biasa. Nenek korban abadi senang. Jiang Chen telah menyelamatkan 10 tanah suci lagi. Eternal telah memperkuatnya sebagai pemimpin. Flora tidak akan berpikir untuk memperjuangkan posisi saat ini. Bahkan 2 sekutu Flora yang paling setia harus mengakui bahwa dia telah melakukan pekerjaan yang mengesankan. Jiang Chen dan Lu Mingye dari Flora adalah siang dan malam. Jiang Chen duduk bersila dan menutup matanya dalam kesehatan. Mereka belum lolos dari bahaya. Dia tidak ingin membuang waktu untuk menjawab pertanyaan. 15 menit kemudian, kura-kura hitam mengirim pesan ke Jiang Chen. Kami semakin dekat dengan pintu keluar, Tuan Muda. Saya merasakan serangan di sana. Katakan pada temanmu untuk bersiap-siap berkelahi.
Dengan peringatan itu, Jiang Chen membuka matanya dan bangkit. Bersiaplah, semuanya, kita segera mencapai pintu keluar. Namun, mungkin ada perjuangan yang sulit menunggu kami. Dipersiapkan, kita harus mendukung dominasi kita. Dengan dasar dan kekuatan kita, ke-10 negeri suci akan bisa menang dengan menangkap mereka lengah. Tentang itu, Jiang Chen yakin, 10 tanah suci adalah faksi yang menguasai Myriad Abyss, bagaimanapun juga. Meskipun banyak pembudidaya telah melarikan diri dari penjara tanpa batas, mereka seharusnya tidak dapat mengalahkan 10 tanah suci. Jika mereka lebih kuat dari tanah suci, mereka akan menyerang secara terbuka sebelumnya. Kenapa lagi membuat jebakan di Pulau Sunlight? Selain itu, meskipun para buron telah bersatu, mereka mungkin bukan kelompok yang dekat. Apa yang membuat mereka tetap bersama adalah minat bersama. Mereka bukan kawan seperjuangan yang akan melewati neraka bersama. Kekalahan besar bisa menghancurkan mereka. Oleh karena itu, sangat penting bagi 10 negeri suci untuk mendominasi pertempuran pertama. Komentar untuk bab 2058. Penguasa 3 alam, bab 2059. Bab 2059. Siapa musuhnya? 10 lelaki-lelaki tertekan dan bertukar pandang, mencapai pemahaman. Jiang Chen telah melampaui, melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan dan menyelesaikan masalah yang seharusnya menjadi tanggung jawab mereka. Itu hanya tepat bagi mereka untuk menunjukkan kekuatan mereka untuk pertempuran yang akan datang. Nenek ketinggalan Eternal menggelegar, Jiang Chen benar, rekan-rekan tahu. Pertarungan seperti ini dimenangkan dengan berani. Kita harus mengerahkan dominasi kita terhadap mereka. Saya percaya bahwa 10 negeri suci mampu mengalahkan musuh di benua ini. Selama mereka bukan bandit dari luar dunia, kami jamin akan menang. Begitu kita melakukannya, kepercayaan diri mereka akan mengalami pukulan serius. Kamu benar, penggarap yang lolos dari penjara tanpa batas mungkin mengalami kesulitan, tetapi mereka hanyalah kelompok yang berbeda. Meskipun mereka telah bersatu dalam jangka pendek, mereka tidak akan bekerja sama seperti kita. Selama kita menangkap mereka panjang dan membunuh beberapa pejuang terkuat mereka, kelompok itu akan bubar. Itu adalah kesempatan langka di mana para leluhur mencapai konteks. Keinginan mereka untuk bertarung meyakinkan Jiang Chen. Jika para leluhur bersedia melakukan yang terbaik dalam pertarungan, mereka memiliki peluang 90% untuk menang. Lagi pula, meskipun musuh telah menyiapkan serangan di pintu keluar, mereka tidak akan mengharapkan tanah suci untuk melakukan perjalanan melalui laut dan datang dari bawah mereka. Jika tanah suci meluncurkan serangan mendadak ketika musuh siap, peluang mereka akan lebih baik. Kura-kura hitam menghubungi Jiang Chen melalui kesadaran lagi. Tuan Muda Chen, jalan keluarnya kurang dari 100 mil jauhnya, cukup dekat dengan kesadaran saya untuk melihat-lihat. Rupanya ada formasi di sana dan 7 penggarap ilahi menunggu kita. Ada juga sejumlah besar dewa. Itu tidak banyak, tapi dengan formasi, mereka seharusnya memiliki kekuatan untuk mengalahkanmu. Jiang Chen menjawab, jika kita buru-buru keluar dari kabut, kita akan mudah dikalahkan dalam kekacauan. Sekarang mereka yang gelap, saya yakin kami akan menangkap mereka dengan terkejut. Baiklah, tapi jangan meremehkan musuh. Saya setuju untuk memindahkan mereka ke pintu keluar, Tuan Muda Chen, tetapi saya tidak setuju untuk memperjuangkan mereka. Kura-kura hitam tekanan maksudnya. Jiang Chen tersenyum. Jangan khawatir, saya tidak berencana untuk meminta Anda melakukan apapun. Nenek dari 10 negeri suci harus mampu memenangkan pertempuran ini sendiri. Jika mereka kalah bahkan setelah kita membawa mereka ke pintu keluar, saya akan sangat kecewa dengan apa yang disebut sebagai Myriad Abyss terhebat. Mereka semakin dekat dan semakin dekat ke pintu keluar. Kura-kura hitam melakukan perjalanan puluhan mil terakhir dengan kecepatan penuh. Tubuhnya yang sangat besar memunculkan ekor gelombang putih yang panjang. Itu terus mempercepat lebih cepat dan lebih cepat. Sementara itu, sekelompok pembudidaya berkumpul di mulut dunia rahasia Sunlight. Mereka mulai memiliki keraguan. Menurut perkiraan mereka, 10 tanah suci seharusnya sudah bergerak. Namun, tidak ada pengintai dan penyergap di depan yang memperhatikan sesuatu. Mereka tetap berada di belakang mempertahankan pos terakhir dan juga tidak menerima peringatan. Apakah mereka benar-benar sabar? Apakah mereka tinggal di kabut, menolak untuk keluar?
Kabar baik bagi kita. Mereka perlahan akan mati di pulau itu. Bukankah itu yang paling kita inginkan? Ini. Namun, jika mereka mengerahkan keberanian untuk membuat terobosan untuk itu, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk berhasil. Meskipun kami akan menunggu mereka, kami juga akan menderita banyak korban. Haha, sungguh memalukan bahwa 10 tanah suci terdiri dari sekelompok pengecut. Ini adalah kelompok optimis. Di antara mereka ada seorang pembudidaya alis kuning dengan tanda aneh petir hijau di dahinya. Dia tampaknya menjadi tokoh utama para pembudidaya. Ekspresinya sangat serius. Jelas dia tidak seoptimis itu. Kenapa wajah masam, sesama pengikut Tao? Kami telah membuat jebakan, mengejutkan mereka. Bahkan jika mereka 10 negeri suci, apa yang bisa mereka lakukan? Betul, ada benarnya di 10 negeri suci. Kurangnya solidaritas mereka adalah kelemahan terbesar mereka. Mereka saling curiga dan tidak bisa bekerja sama. Tidak ada yang bisa membuat keputusan untuk semua orang. Pada saat kritis, mereka akan menolak konflik apapun. Jangan terlalu khawatir, sesama pengikut Taoisme. Kultivator yang memiliki alis kuning berkata dengan dingin, Anda benar-benar optimis. Namun, mata-mata kami telah memberi kami informasi sampai setengah jam yang lalu. Sekarang, mereka diam. Apa kau tidak curiga? Apa yang mencurigakan tentang itu? 10 negeri suci bukanlah orang bodoh. Mereka mungkin telah memperketat kontrol mereka jika ada pengkhianat. Akan lebih sulit bagi mata-mata kita untuk mengirimi kami pesan. Itu sudah pasti. Namun, kami menanam banyak mata-mata. Mereka tidak mungkin gagal mengirimi kami apapun, bukan? Apa yang kamu sarankan, sesama pengikut Tao? Mungkinkah ke-10 negeri suci telah mengidentifikasi semua mata-mata dalam waktu sesingkat itu? Itu tidak mungkin. Tidak mungkin memilih semua mata-mata dari puluhan ribu orang. Banyak dari mereka berada di bawah perlindungan. Mereka tidak akan ditipu. Pembudidaya alis kuning juga tidak memiliki penjelasan. Sebagai seorang kultivator yang kuat, ia memiliki yang kuat. Dia punya perasaan bahwa sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Adapun apa yang salah, dia tidak bisa mengetahuinya meskipun kepintarannya. Fokus dan jangan meremehkan musuh kita, tegasnya. 10 tanah suci telah mampu menguasai Miriat Abyss begitu lama karena fondasinya. Jika kita meremehkan mereka, kita mungkin tidak peduli seberapa bagus rencana kita. Haha, jangan khawatir, sesama pengikut Tao. Kami telah dibagi menjadi 2 kelompok untuk mendapatkan kejayaan kami. Jika Master Lightford menduduki 10 tanah suci dan kami menyerang mereka secara bersamaan, Miriat Abyss akan menjadi milik kami. Kultivator yang memiliki alis kuning membalas dengan dingin, sangat mudah bagi Anda untuk mengatakannya. Tetapi jika kita meremehkan mereka karena itu, kita mungkin yang membayar harganya. Haha, kamu sudah membicarakan musuh kita dan menghujani parade kami, sesama pengikut Tao, seseorang mengejek dengan sarkastis. Seseorang mungkin curiga kamu ingin beralih ke sisi 10 tanah suci. Wajah pembudidaya alis kuning itu mendung saat dia menatap orang itu dengan tatapan tajam. Karena kalian semua sangat optimis, saya akan membiarkan Anda melakukannya. Namun, jangan salahkan saya karena tidak mengubah Anda ketika Anda menderita kekalahan. Tiba-tiba, dia melihat ke laut yang jauh. Komentar untuk bab 2059. Penguasa 3 alam, bab 2060. Bab 2060. Pertempuran keluar. Dalam kabut, pembudidaya alis kuning dan penglihatan sekutunya juga terbatas. Namun, dia adalah luka di atas sisa rekan-rekannya di tingkat. Matanya terpaku pada udara, tanda mencari tanda keresahan dengan kesadarannya. Semua orang mengalami perubahan ekspresinya yang mendadak agak aneh. Mereka mengikuti pandangannya ke kejauhan. Selain dari sulur-sulur samar yang memperlihatkan pandangan mereka, mereka hanya bisa melihat gelombang yang bergolak di atas laut. Apa itu? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Gelombang semacam itu, tapi yang agak aneh. Tidak ada angin di sekitar untuk menyiapkannya, dan tampaknya bergerak sendiri. Pembudidaya alis kuning terdiam. Setelah beberapa pengamatan lagi, dia tiba-tiba melantunkan dengan suara rendah, "Lihat hidup, semuanya." Mungkin ada sesuatu yang lebih dari ini daripada yang terlihat. Rekan-rekannya memiliki antipati alami terhadap pembudidaya alis kuning.
Mereka merasa tidak terlalu peduli dengan apa yang dia katakan. Itu hanya gelombang, seseorang secara terbuka tidak setuju. Apalagi itu, paling-paling itu adalah makhluk laut yang membuat jalan tentang domainnya. Pembudidaya alis kuning tidak begitu optimis. Cara gelombang itu bergerak, tidak mungkin makhluk laut yang normal. Minimal, itu akan menjadi dewa dalam dirinya sendiri. Tidak ada keberadaan kerajaan yang bisa menjadi pembenci seperti itu. Lalu bagaimana? Kami memiliki 6 dewa di sini, ditambah sejumlah besar dewa. Apa yang bisa dilakukan monster laut? Persis, sesama penganut Taoisme. Mengapa banyak bicara? Bibir pembudidaya alis kuning bergetar. Alisnya yang kuning terkatup rapat. Matanya jauh lebih baik daripada seorang pembudidaya normal. Ketika ombak memotong semakin dekat dan dekat, dia berteriak. Tidak baik, ada sesuatu yang aneh terjadi. Bersiaplah untuk bertarung. Hampir tidak ada yang membahayakan serius. Mereka percaya dia akan berakhir. Taois dengan alis kuning, seorang lelaki tertawa. Bukankah kamu agak terlalu stres baru-baru ini? Anda pikir makhluk laut bisa membawa kita semua dewa sekaligus? Omong kosong, pembudidaya alis kuning bersumpah. Siapa yang memberitahumu itu hanya makhluk laut? Apakah kamu semua buta? Tidak marah kamu melihat seperti apa itu? Perahu udara diparkir di punggungnya. Tidak keberatan Anda melihat para peladang karpet di atasnya. Itu menarik perhatian semua orang. Sayangnya, ketika pandangan yang digambarkan ini menjadi fokus bagi orang lain, mereka mulai panik. 10 leluhur sudah dimobilisasi dalam penerbangan sebagai garis-garis cahaya. Jiang Chen tetap berada di atas punggung kura-kura hitam sebagai komandan ahli yang tersisa. Pertempuran paling sulit akan diserahkan kepada para leluhur dewa. Pertahanan lebih merupakan prioritas bagi mereka semua. Siapa yang tahu berapa banyak pasukan yang telah dikerahkan? Pada saat yang sama, ia mengamati setiap detail di sekitar pintu keluar. Seperti yang diharapkan, ada formasi di sini, meskipun orang-orang yang seharusnya mengendalikan lambannya. Ini adalah kesempatan emas untuk melancarkan serangan mendadak. Lansia, serang sesuai dengan apa yang kami putuskan. Kami menghancurkan formasi pertama, lalu membunuh musuh. Hanya dengan menghancurkan formasi mereka dapat berhasil melarikan diri. Menetralkan musuh berada di urutan kedua. Formasi itu hampir tidak punya waktu untuk berputar sebelum dihancurkan hingga hancur berkeping-keping oleh 10 leluhur dalam kepenuhan kekuatan mereka. Ketika celah terbuka, formasi pelindung akhirnya tersentak bangun dan solusi untuk memperbaikinya. Sialnya bagi mereka, semangat bertarung para leluhur-leluhur berlari paling tinggi. Para pembela tidak siap dan tidak siap. Pertempuran berdarah dimulai di dekat pintu keluar. Sebagai veteran dari medan perang di luar dunia, para leluhur melakukan kejahatan dengan kerja tim dan sinergi yang hampir sempurna. Mereka memiliki rencana pertempuran yang jelas tanpa berkomunikasi secara lisan. Begitu formasi rusak, mereka menembakkan tembakan kedua dewa musuh. Keduanya sangat ceroboh sebelumnya. Mereka sedih lengah, dan menjadi sasaran karena itu. Di pintu keluar, 10 negeri suci memiliki keunggulan yang jelas dalam hal tenaga kerja. 10 dewa secara meyakinkan lebih besar dari 6. Ditambah lagi, serangan yang menargetkan mereka menghasilkan dividen dengan sangat cepat. 10 dewa menghancurkan pertahanan 2 musuh. Dewa-dewa lain ingin keranjang maju dan membantu, tapi ternyata mereka tidak bisa. 2 pembudidaya yang ditargetkan cukup mampu, tetapi mereka hampir tidak bisa menggunakan 1/10 dari kekuatan mereka sebelum terpojok. Pada saat itulah cahaya putih tiba-tiba melonjak ke atas dari udara. Sebuah puting beliung menelan salah satu pembudidaya ilahi. Jeritan yang jelas terdengar dari langit, meneriakkan rentetan merah tua karena bom selam. Cakar besar menangkap dewa yang tersisa, lalu menghancurkannya menjadi badai daging dan darah di tengah deru penderitaan. Kura-kura hitam dan burung vermilion telah meluncurkan serangan bersama ini untuk mencuri merek ilahi dari 2 pembudidaya ini. Setiap dewa memperoleh merek mereka sendiri ketika mencapai alam ilahi. Sulit untuk memastikan di mana kedua merek ini akan berakhir jika berhasil jatuh ke dalam kekacauan. Jiang Chen meredakan ini dengan menjadi yang tercepat untuk mendaratkan pukulan terakhir. Binatang-binatang suci telah mengambil keuntungan dari jendela sekilas. Kematian tiba-tiba dari sepertiga dewa musuh sangat mencengangkan, untuk sedikitnya. Pembudidaya alis kuning menjadi pemimpin de facto dari sisanya dalam krisis spontan ini.
Tiga dewa lainnya menatap sedih ke arah mata mereka yang lebih tajam, tidak lagi ragu dengan persepsinya lagi. Mereka berharap menemukan kepercayaan diri dari ekspresinya. Sayangnya, pemimpin mereka hanya terkekeh dalam menanggapi. Aku sudah mengubahmu sebelumnya, tapi tidak ada yang menganggapku serius. Sekarang semuanya telah sampai pada ini, semoga beruntung. Komentar untuk bab 2060. Bab 2061. Bab 2061. Situasi pertempuran yang mudah. Insting pembudidaya alis kuning selalu tajam. Sebelumnya, saya telah memperkirakan masalah dengan sedikit petunjuk. Seperti yang diharapkan, situasinya berubah menjadi sesuatu yang tak terkendali menjadi bencana. Para penggarap 10 tanah suci entah bagaimana berhasil meninggalkan pulau dataran pasir. Mereka tiba di pintu keluar dalam beberapa saat. Pergantian peristiwa yang luar biasa ini menyangkal semua pemahaman sebelumnya tentang hal itu. Jika tanah suci dapat memecahkan perangkap yang rumit seperti ini dengan sepele, kemampuan mereka salah dinilai. Pengalaman baru telah membuktikan hal ini. Hanya beberapa saat pertempuran keras telah menghasilkan kematian dua kawan, tanpa mereka menjadi pertarungan-pertarungan. Tergesa-gesa dengan mana mereka diserang menunjukkan bahwa ini sepenuhnya direncanakan. Tidak mungkin mereka semua bisa menghentikan 10 tanah suci dari Sunplane. Upaya bodoh apapun untuk menantang itu sia-sia. Pembudidaya alis kuning itu cepat dan tegas. Tidak perlu membuang waktu mencoba menyelamatkan situasi yang tidak mungkin dan mempertaruhkan nyawanya. Begitu kata-katanya jatuh, dia melesat keluar sebagai sinar cahaya tanpa ragu-ragu atau peduli dengan mantan rekannya. Yang lain menyesal bahwa mereka tidak mendengarkan pendapat pemimpin mereka. Jika mereka hanya mengambil setengah dari jumlah perawatan yang disarankan, tidak mungkin mereka akan terkejut. Sayangnya, tidak ada penyesalan di dunia ini. Resolusi dewa-dewa lain benar-benar hancur oleh kematian dua rekan mereka. Semangat pertempuran 10 leluhur-leluhur dan formasi mereka yang hancur menambah bahan bakar ke api. Mereka tahu bahwa memulihkan atau menyelamatkan pertempuran ini sama sekali tidak mungkin. Alis kuning tua itu lari di depan kami, menyebabkan kami harus bertarung. Tidak ada alasan bagi kami untuk tinggal di sini lagi. Kami mundur. Tidak ada tekanan untuk menyalahkan orang pertama yang pergi. Seseorang harus bertanggung jawab atas kegagalan itu. Pembudidaya alis kuning tidak memiliki dasar untuk berdiri dalam diskusi di masa depan tentang subjek, yang membuatnya menjadi kandidat utama untuk kambing hitam. Para pembudidaya lain tersebar di segala arah seperti burung. Nenek-nenek moyang ilahi tercengang. Mereka tidak mengira pertempuran di pintu keluar dari kehancuran ini. Sama seperti Jiang Chen telah mengantisipasi, yang pertama menjalankan memicu reaksi berantai yang menghancurkan perlawanan musuh. Nada terakhir kecemasan menghilang dari hati Jiang Chen. Dia benar, mereka berhasil. Gelombang sorakan menggelegar dari punggung kura-kura hitam. 10 nenek moyang melawan musuh-musuh mereka yang berlarian seperti pengecut anjing-anjing, memotong setiap orang di tempatnya berdiri. Pertempuran berakhir jauh lebih pendek dari yang dibayangkan Jiang Chen. Butuh waktu hampir 30 menit untuk menyelesaikan pertempuran. Kura-kura hitam dan penumpangnya keluar dari rahasia dunia Sunplane pada saat itu. Mereka sudah berada di laut lepas. Airnya yang biru begitu kalem dan indah seperti biasa. Senyum kembali ke wajah tanah suci. Mereka merasa seperti dilahirkan kembali. Mereka semua tertawa. Haha, akhirnya kita keluar. Kami benar-benar berhasil. Mereka secara seragam dipenuhi dengan kenikmatan. Mereka ragu-ragu, goyah, dan putus asa seperti sebelumnya, tetapi semuanya jauh lebih lancar dari yang mereka bayangkan. Tidak ada pengorbanan sama sekali yang diperlukan. Orang yang bertanggung jawab atas semua ini adalah Jiang Chen, tentu saja. Kami harus berterima kasih sekali lagi, Jiang Chen muda. Anda pasti telah menyelamatkan seluruh hidup kita, serta masa depan 10 tanah suci. Realitas telah membuktikan bahwa Eternal adalah pilihan terbaik untuk aliansi kepemimpinan. Dalam waktu dekat, Jiang Chen muda pasti akan menjadi pilar Myriad Abyss. Saya percaya tidak ada yang meragukan ini lagi. Yang lain menyanyikan pujian Jiang Chen, tetapi pemuda itu sendiri tidak terlalu serius. Dia tidak tertarik pada kata-kata kosong. Dia benar-benar yakin bahwa krisis dataran tinggi telah berlalu. Tapi belum waktunya untuk bersantai. Teman-teman, Jiang Chen mengumumkan dengan keras,
kami bisa lolos hari ini karena kami bekerja bersama. Saya jauh dari satu-satunya penyumbang. Belum lewat. Oh, mengapa kamu mengatakan itu? Ya, apalagi yang mungkin ada. Sulit untuk mengatakan secara spesifik, jawab pemuda itu. Tetap saja, ketinggalanku mengatakan kelebihannya bahwa kabut dan formasi di sini di Sunplane dirancang untuk membatasi pergerakan kita dan menguasai sumber daya kita. Saya menjamin bahwa kekuatan musuh utama ada di tempat lain. Itu juga alasan kami keluar dengan mudah. Kesepuluh leluhur itu langsung setuju. Saya pikir akan ada pertarungan yang sulit, jawab leluhur lelaki Radiance. Sebaliknya, kita tidak bisa memiliki waktu yang lebih mudah. Formasi yang membuat mereka menderita sangat rumit, tetapi kami menghancurkannya hanya dengan instan saja. Musuh yang kami lawan benar-benar tidak kompeten. Jika mereka memberikan sedikit perhatian untuk mengendalikan formasi, itu akan memakan waktu lebih lama. Para pembudidaya tidak kompeten, tetapi formasi sangat bagus. Kabut juga. Jika kita tidak keluar, kita tidak akan bisa mencapai pintu keluar begitu cepat atau menangkap musuh lengah seperti itu. Persis. Kunci dari pertarungan ini adalah Jiang Chen. Tanpa inisiatif, itu tidak akan menyakitinya. Pembicaraan ini sepertinya banyak yang jujur. Mereka memenangkan pertempuran, tetapi menawarkan pendapat jujur mereka tentang kontribusi orang lain. Semua orang telah menutup mata terhadap fakta bahwa Vermilion Bird telah merebut salah satu dewa. Karena Jiang Chen adalah kontributor utama kemenangan, ia layak mendapatkan hadiah sebanyak itu. Komentar untuk bab 2061. Hari ini. Untuk selanjutnya, silakan share, like, dan subscribe. Terima kasih banyak. Jumpa lagi di cerita selanjutnya. See you next time dan bye-bye.